Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin alaihi afdhalus salawat wa atamut taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat Isya, tarawih beserta witir yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat yang selalu tercurahkan kepada kita semua. Dan pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan, dalam rangka kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan pelaksanaan ibadah salat tarawih beserta dengan witir. Hadirin berbahagia, sebelum kita menunaikan salat tarawih seperti biasa, barangkali di masjid kita ini disampaikan ceramah singkat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan berbahagia ayat ini barangkali sering sekali kita dengar, bahkan mungkin banyak di antara kita yang menghafal. Yang pada intinya dan berbahagia, ayat ini berbicara tentang satu hal yang paling penting bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketenangan jiwa. Sebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka disitulah akan datang ketenangan di dalam hati. Karena ketenangan di dalam hati yang berbahagia ini merupakan perkara yang mahal sekali. Bahkan ada orang-orang yang hidup di dalam satu istana, hidup bergelimpangan harta, hidup di dalam sebuah kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Tetapi tidak serta-merta ketenangan jiwa itu bisa didapatkan. Tidak serta-merta. Karena ketenangan jiwa itu dan berbahagia tidak terkait dengan seberapa banyak harta kita. Ketenangan hati itu tidak ada kaitannya dengan rumah mewah yang kita tempati, dengan jabatan yang sedang kita sandang. Tidak terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, di dalam ayat ini ada Allah menyampaikan hanya dengan mengingat Allah. Kemudian para ulama menguraikan bagaimana maksud dengan mengingat Allah tersebut. Barangkali di antara dari uraian-uraian yang disampaikan oleh para ulama, kami mencoba mengambil 3 poin penting yang mudah-mudahan dapat kita amalkan
pertama, menjadikan setiap wazifah, setiap posisi kita, apapun posisi kita hari ini, itu tidak lain bagian daripada ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan semua kegiatan kita, semua rutinitas kita, apapun posisi jabatan yang sedang kita jabat sekarang, maka itu semua menjadi ibadah. Kita anggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia, Nabi menguraikan bahwa ketika seorang muslim dengan niat yang baik menjadikan setiap geraknya setiap hari sebagai bentuk pendekatan, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap gerakan atau pergerakan sendi-sendi kita, setiap pergerakan sendi-sendi kita, dan berbahagia, sendi kita itu ada berapa? Kalau tidak salah ada 300-an lebih sendi-sendi di dalam tubuh kita, di dalam yang dimiliki oleh seorang manusia. Setiap gerak dari sendi-sendi tersebut itu kalau diniatkan ibadah kepada Allah, maka itu bernilai kebaikan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu dicatat sebagai amal saleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Ketika seseorang mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, itu sedekah. Sedekah itu maksudnya kebaikan. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih atau ucapan-ucapan yang baik yang kita keluarkan melalui mulut kita, itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebaikan. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil yang kita ucapkan melalui mulut kita, melalui lisan kita, itu sedekah. Membantu orang, di dalam hadis itu dijelaskan ketika seseorang membantu saudaranya mengangkat beban atau mengangkat barang ke atas untanya, maka itu dianggap sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menguraikan begini, ada berbahagia. Kata para ulama, setiap amal yang secara kasat mata kita lihat itu bagian daripada dunia, maka itu bisa bernilai kebajikan di sisi Allah karena niatnya yang baik. Kam min amalid dunya, banyak sekali amalan-amalan secara kasat mata kita lihat orientasinya duniawi. Misalnya orang kerja jual pisang goreng di pinggir jalan, itu kan tidak ada kaitan dengan akhirat kalau secara kasat mata. Tetapi kalau dia niatkan pekerjaannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak istrinya, maka itu akan bernilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam min amalid dunya yatasawwaru bi surati a'malil akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang secara kasat mata itu amalan duniawi, tapi bisa menjadi amalan ukhrawi bi husnin niyyah, karena ada niat kita. Saya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini mendapatkan kebajikan dari Allah, dihitung sebagai kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan yang kita lakukan. Sebaliknya hadirin berbahagia, wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi surati a'malid dunya bi su'in niyyah. Sebaliknya banyak sekali amalan-amalan ukhrawi seperti salat, siam, puasa, sedekah, zakat, haji dan sebagainya. Itu semua amalan ukhrawi yang berbahagia.
bisa saja tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tidak baik dari pelakunya. Yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Di sisi Allah itu bagaikan amalan dunia, tidak dihitung sebagai amalan akhirat. Bisu'in niyyah, karena niatnya yang tidak benar tadi. Di dalam Al-Qur'an nanti berbahagia Allah Subhanahu wa taala menguraikan nanti itu ada kelompok manusia ketika datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kebajikannya banyak sekali di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami tampakkan kepada mereka puasa mereka di dunia, salat mereka di dunia, sedekah mereka di dunia, haji dan umrah mereka di dunia. Itu Allah tampakkan semua. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tetapi amalan itu setelah ditampakkan oleh Allah, maka seketika itu pula amal itu dijadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak bisa bermanfaat sedikit pun kepada pelakunya. Karena apa? Karena su'in niyyah dari niatnya yang tidak benar. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adil berbahagia. Kemudian yang kedua yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam kaitannya untuk mendapatkan tatma'innul qulub itu tadi, bahwa hendaknya kita meyakini bahwa semua ketentuan yang berlaku di atas kita ini tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas daripada ketentuan yang telah Allah tentukan kepada kita. Bukan berarti pasrah kepada kondisi, bukan seperti itu. Barangkali kalau kita ilustrasikan hadirin berbahagia, kita ini sampai detik ini barangkali hampir tidak pernah membayangkan. Ada orang sejak kecil dulu membayangkan kehidupan di masa depannya seperti ini, tetapi ternyata tidak seperti itu. Itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa ar-ridha wal yaqin itu merupakan miftahus sa'adati. Ketika kita ridha dengan ketentuan Allah dan yakin bahwa yang Allah tetapkan atas kita itu yang terbaik, maka ketika itulah kemudian datang tatma'innul qulub, datang kemudian ketentraman jiwa, bahwa apa yang berlaku di atas kita itu ditetapkan oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang berbahagia, barangkali poin nomor 3, bahwa kita semua harus meyakini bahwa kehidupan ini dia terbatas. Kehidupan seorang manusia itu terbatas. Setiap manusia ada limit waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Tidak ada satu manusia pun yang diberikan usia selama-lamanya. Bahkan manusia paling agung sekalipun seperti para nabi dan para rasul, mereka juga akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita memahami bahwa kehidupan ini ada limitnya, maka pada waktu yang sama manusia itu di dalam kehidupan tidak terlalu ambisius. Ketika kita mengetahui, memahami hakikat kehidupan itu sifatnya limited, ya, tidak selama-lamanya. Kehidupan itu ada akhirnya, ada endingnya. Maka pada waktu itu seseorang di dalam kehidupan tidak terlalu ambisius dan juga tidak mudah putus asa ketika nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita memahami bahwa kehidupan itu sepanjang apapun usia kita ada batas akhirnya, maka di situ juga akan muncul persiapan. Bagaimana persiapan kita menghadapi kehidupan setelah kematian? Tentunya dengan memperbanyak amal soleh yang akan menjadi bekal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kehidupan yang selama-lamanya. Hadirin berbahagia, barangkali inilah 3 intisari dari uraian para ulama
bagaimana kita mendapatkan ketenangan jiwa dalam kehidupan. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.